Yo, koran tabungan sangat mudah. Itu dapat beli di kantor pos, sampai di kampung-kampung Syar'i. Semua boleh punya. Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban. Ya, saya sangat mendukung sekali upaya Ustadz Mansur untuk melakukan sholat duha secara bersama-sama ini. Sholat ini juga jarang dilakukan oleh semua orang, jadi ini juga menginisiatifkan orang-orang untuk bersolat duha. Kalian minta kerjaan, beli kerjaan yang barokah. Kami dari Bali siap dan Lombok siap untuk mendukung Majelis Duha Nusantara. Untuk jadi orang kaya sesungguhnya dan jangan takut, cara ini cara halal, cara yang terbaik yang pernah Allah berikan buat manusia. Percaya Allah. Ayo mari kita sholat duha dan kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum engkau bernafkah atau memberikan nafkah yang terbaik yang memang yang kita cintai. Sholat duha itu bukan wajib, tapi sunnah. Hanya sunnahnya itu sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkadah itu sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang teramat penting. Kalau dulu kan kita belajar bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Tapi di sunnah muakkadah itu beda. Beda, sebab kalau yang sunnah muakkadah ditinggalkan, ini akan berpengaruh kepada kesehatan kita, rezeki kita, nasib kita, dan kualitas hidup kita. Contoh, qobliyah ba'diyah itu juga sunnah muakkadah. Kalau kita tidak lakukan qobliyah ba'diyah, sholat kita yang wajib itu enggak naik. Ingat gak cerita-cerita saya tentang sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Dikisahkan, ya saya punya guru ngajarin kepada saya bahwa sholat itu ibarat burung. Burung ada sayapnya enggak? Ada. Nah, terus burung apa yang punya sayap tapi dia nggak terbang? Masih ingat apa jawaban guru saya? Burung yang punya sayap tapi dia nggak terbang, namanya burung malas. Itu kalau dia tahu dia punya sayap, dia tahu kenapa dia tidak terbang. Yang kedua, kalau dia tidak tahu bahwa dia punya sayap dan lantaran itu dia tidak terbang, namanya burung blow on. Nempel kok di badannya tapi dia nggak tahu. Karena itulah dia tidak terbang juga. Nah, sayapnya sholat itu qobliyah ba'diyah. Tidaklah tertegak itu sholat yang wajib tanpa yang sunnah. Begitu. Nah, karena
itu sunatun muakkadatun itu. Sunnah yang muakkadah, qoble ba'diyah menjadi pasangan sholat yang wajib. Nah sholat sunat duha juga begitu. Sholat sunat duha itu termasuk adalah sholat sunnah yang muakkadah. Dari mana dasarnya? Ada satu riwayat ya dari Abu Hurairah. Awsani khalili, mewasiatkan kepadaku kekasihku ya 3 hal yang tidak akan aku tinggalkan selama-lamanya. Salah satunya adalah sholat duha. Pertama, dari sebab kenapa kita tidak terbiasa sholat duha, bisa jadi karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu, insya Allah kita akan terdorong untuk bisa dan terbiasa sholat duha. Apa-apa juga kan kalau tidak tahu tidak terdorong. Kita tidak tahu tentang sesuatu, yang manalah kita kemudian bisa kenal, bisa dekat, dan bisa melakukan. Jadi penting nih mengetahui tentang fadilah sholat duha. Yang kedua, barangkali karena kita tidak terbiasa ada di tengah orang-orang, ada di sekumpulan orang-orang yang memang rajin melakukan sholat duha. Kita nggak punya keluarga, kita nggak punya teman, kita nggak punya lingkungan kerja, lingkungan usaha yang betul-betul sholat duha itu terlaksana. Ya akhirnya kita nggak biasa sholat duha gitu. Kita merokok karena dekat orang merokok bisa. Kita doyan makan karena dekat orang yang doyan makan bisa. Kita jadi rajin sholat berjamaah karena dekat orang berjamaah bisa. Kita rajin ngaji karena teman-temannya pada ngaji semua bisa. Kita ke diskotik karena teman-teman kita pada ke diskotik semua bisa. Kita rajin belajar karena teman-teman kita semua gairah belajar bisa. Kita termasuknya rajin melaksanakan sholat duha karena kita hidup tinggal di komunitas yang biasa sholat duha. Yang ketiga, disadari atau tidak sistem pendidikan kita sudah membuat kita ini tidak terbiasa sholat sunat duha, tidak terbiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebab misalkan tidak dikenalnya sholat duha sebagai bagian dari pendidikan nasional. Barangkali karena negara menganggap ini tidak perlu diatur karena ini kan persoalan pribadi bangsa. Silakan bagi penganut agama Islam melakukan sholat duha. Nah, karena tidak ada sistem dan tidak memberi ruang juga buat sistem sholat duha, nggak sholat duha. Bayangin ya, payahnya betul kita ini. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Gak ada sistem pendidikan ya, khususnya beberapa tahun-tahun yang lalu yang mewajibkan anak-anak sholat duha. Gak ada. Sifatnya hanya himbauan, dan itu pun tergantung kebijakan sekolah, kebijakan pimpinan, kebijakan lembaga. Rundown bahwa TET masuk pertama itu harus sholat duha. Gak ada. Walhasil kita adalah orang yang 12 tahun tidak terbiasa sholat duha. Bagaimana mungkin kita mau terbiasa? Kelamaan tidak terbiasa sholat duha, susah. Harus dimulai. Alhamdulillah sekarang ini banyak sekolah-sekolah Islam yang memfardukan anak-anaknya itu sholat duha, walaupun dia itu sholat sunnah, sebagai pembiasaan agar anak-anak mereka terbiasa. Darul Quran adalah salah satunya. Gak boleh itu anak-anak masuk ke sekolah beraktivitas di pagi harinya sebelum dia melakukan sholat. Yang diambil pun bukan 2 tapi 6. Supaya apa? Supaya anak-anak benar-benar terbiasa dengan sholat. Gitu. Ya, membangun kebiasaan sholat duha sejak dini itu subhanallah adalah sesuatu yang mulia sekali. Alhamdulillah banyak keluarga-keluarga muslim sekarang yang pada sholat duha bareng di pagi hari, ya kan? Saya pribadi aja nih, anak saya yang paling kecil saja, si Hafiz misalkan yang baru sekarang nih saat ini kita melakukan rekaman, ini usianya 6 bulan. Itu kita sholat duha dudukin aja, tidurin aja di sejarah kita, supaya dia benar-benar masuk ruh dengan ruhnya, ruh kita dengan ruh dia, tahu bahwa anak ini ayahnya lagi sholat duha, mamanya lagi sholat duha, begitu. Lembaga pendidikan Darul Quran di pesantren tahfiz Darul Quran Nasional dari mulai tingkat TK dan SD udah diwajibkan sholat duha. Kayak apapun tuh anak-anak lucunya, bercandanya, gemesinnya, pada sholat duha gitu. Mereka udah siap dengan wudhunya, mereka udah siap dengan kain dan mukenanya. Ya secara caranya mereka aja. Yang penting mereka kudu tahu ada sholat loh di pagi hari namanya sholat sunnah.
Oh iya benar, salat duha itu utang kepada Allah. Jadi gini ya, kita ini kan setiap sendi ini harus bayar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayar, kita ini udah pakai badannya Allah. Ya roh kita ini dititipin ya oleh Allah di dalam badan kita, dan karena itu kita bayar. Sekarang bayangin aja, bagaimana nggak bayar? Kita kehilangan oksigen atau kita harus menghirup oksigen lewat bantuan tabung di rumah sakit. Itu bayarnya kan ratusan ribu hingga jutaan kan. Lah kita ini menghirup, nah ini kan dengan sistem pernafasan yang Allah punya, ya toh? Kita makan, minum juga dengan sistem pencernaan yang Allah juga punya. Kita melihat, mendengar, bicara, merasa, berpikir, semua dengan apa-apa yang Allah punya. Karena itu bayar juga menjadi hal yang wajar. Uang kita punya rumah saja, padahal rumah ini kita yang bangun, tanah ini kita yang punya, kita tetap bayar. Bayar kemana? Bayar ke negara. Nah apalagi yang Allah udah berikan kepada kita. Cuman Allah bilang, siapa orang yang kalau dikenakan sama Allah bayaran dan dia harus bayar, nggak akan mampu membayar. Karena kasih sayang Allah, Allah kemudian bilang sama kita, cukuplah dengan sholat duha 2 rakaat, maka hutang kalian kepadaku itu lunas. Majelis Duha adalah jaringan yang luar biasa. Yang sekarang harus disambut dari Majelis Duha ini adalah dia menyatukan berbagai aspek sekaligus dalam penggalangan umat. Aspek ritualnya, ibadah, lalu kemudian aspek sosialnya, di mana orang dihubungkan dan membentuk satu jaringan yang tidak kasat mata. Sementara secara sosial politik itu salah satu persoalan atau kelemahan umat Islam yang sangat mendasar ya. Umat Islam itu senang membuat organisasi, senang bikin kumpul-kumpul, senang bertemu dan bersama orang lain, tetapi terbukti tidak pandai membangun jaringan. Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita gampang bayar hutang, gampang dapat jodoh, gampang dapat anak keturunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi tersenyum kembali. Bersama saya, Yusuf Mansur, di kuliah online, hanya di wisatahati.com. Wakaf Anda telah mewujudkan Sekolah Darul Quran Internasional. Yang hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang, subhanallah, dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu, bahkan dia bisa ngapalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunia. Darul Quran, insya Allah kita wujudkan bersama-sama. Banget, ada banget kaitannya ya dengan rezeki berupa uang, berupa hasil kerja, hasil usaha, kesehatan, dan rezeki-rezeki lain yang kita anggap sebagai sebuah rezeki. Ada seorang pengusaha datang kepada saya dan dia mengaku 3 tahun terakhir ini usahanya melemah. Bahkan di tahun ketiga habis semua usaha. Hasil tabungannya sekian lama juga hilang. Dengan
dengan berbagai cara, ada yang diambil orang, ada yang ditipu, ada yang kemudian untuk berbuatnya harusnya tidak ada menjadi ada. Ketika diteliti dari sholat sunnah duha, ternyata si pengusaha ini mengakui bahwa dia telah lalai sholat duha. Nah inilah berangkat dari bahwa sholat duha itu menutup hutang kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam satu hari. Saya bilang kepada dia, wajar nggak kalau kemudian Allah menyatakan bahwa kalian tidak punya rezeki? Kenapa? Karena satu hari penuh ya rezeki kita emang diambil oleh Allah. Kenapa? Lantaran kita tidak sholat duha. Bayangin, kita kan kudu bayarnya sehari penuh. Ya, kalau Allah bilang kalau dituntut untuk bayaran nggak ada yang mampu membayar. Lah kita aja kalau nagih orang kan yang penting seadanya deh, jangan sampai nggak bayar begitu kan. Maka hasil kerja kita, hasil usaha kita juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak sholat duha. Ada yang diambil harian, ada yang diambil mingguan, ada yang diambil bulanan, ada yang diambil tahunan. Tergantung Allah kapan dia buka. Maka penting sekali menutup hari kita, mengawali hari kita dengan berangkat sholat sunnah. Bagaimana di lingkungan kerja dan usaha? Oh, ini juga pertanyaan menarik. Bagaimana kita yang sudah sholat duha dan mencintai sholat duha bisa mempengaruhi orang lain supaya bisa ikutan sholat duha, even itu ada di tempat kerja dan usaha. Lebih menguntungkan lagi kalau kita adalah orang berpengaruh di tempat kerja dan usaha kita. Kita bisa menggunakan power kita, pengaruh kita untuk mendorong orang-orang di sekitar kita melakukan sholat duha. Misalkan kalau kita adalah pimpinan bank, kita pimpinan pabrik, pimpinan kantor, pimpinan CV, pimpinan toko, yang punya warung misalkan, kita kan bisa bilang begini sama staff-staff kita, sama karyawan-karyawan kita, "Woi, ayo kita adain coffee morning." Bentuknya apa? Bentuknya kita sholat duha bareng dulu deh. Kita berdoa supaya Allah berikan keberkahan buat pekerjaan kita, buat usaha kita. Kita berikan Allah waktu terbaik yang kita punya, baru kemudian kita mencari rezekinya Allah. Kita bilang kepada staff kita, kepada karyawan kita, kepada keluarga besar kita punya kerjaan dan usaha, ayo kita ngadep Allah dulu sebelum kita cari dunia Allah. Nah, begitu. Kita tidak punya pengaruh pun kita bisa berdoa kepada Allah kan. Ya Allah, saya kerja di tempat yang tidak ada sholat duhanya. Saya tidak tahu apakah teman-teman saya melakukan sholat duha atau tidak, tapi saya berdoa kepadamu ya Allah agar teman-teman saya bisa sholat duha, bisa memberikan berkah buat pekerjaan saya, buat pekerjaan kami semua, buat kantor kami, buat usaha kami gitu. Istri saya bikin butik, istri saya punya toko kecil, bukan toko besar. Dia bikin peraturan, bagaimana seorang penjaga toko harus sholat duha dulu. Para ibu dan bapak, para asatis, para kiai, para ulama yang punya lembaga pendidikan pesantren, lembaga pendidikan sekolah, wah itu juga lebih enak lagi. Keber aja. Boleh kalian masuk kelas, kalian sholat duha dulu. Boleh kalian ngajar, kalian didik itu siswa-siswa sholat duha dulu. Itu cakep. Jadilah kita orang-orang yang betul-betul terbiasa dengan sholat sunnah. Ini penting memang, kebiasaan ini penting. Biasa dan membiasakan, gerak dan menggerakkan orang untuk sama-sama sholat. Kemudian saya ya merindukan bagaimana misalkan saya punya perusahaan, ketika tamu-tamu datang, satpam saya bukan nanya mau ketemu siapa, tapi pertanyaan satpam saya adalah, "Assalamualaikum Pak, sudah sholat duha?" Gitu pertanyaannya. Nanti tamu-tamu pada kebingungan tuh, sholat duha belum. Kalau gitu di depan sudah kita siapkan musola, silakan Bapak sholat duha dulu. Mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Yusuf Mansur. Oke, Yusuf Mansur nanti saya panggilin, tapi Bapak silakan sholat duha dulu. Oh gitu, cakep. Ya, punya pabrik, sebelum tuh mesin jalan, semua pada sujud, semua pada ruku, pada yang punya mesin, pada yang punya pabrik. Adem. Di saat kita ada di pasar, begitu irtafa'ati syams, matahari naik, kita kemudian bergantian sholat duha. Syukur-syukur kita bisa tutup sebentar, kasih pengumuman, "Maaf, kami sholat duha dulu. 10 menit lagi kami kembali." Top. Kita punya minimarket, jangan dibuka, sholat duha dulu. Kita punya armada bus, kasih tahu awak bus untuk sholat duha dan mengingatkan orang sholat duha. Kita ngebangun rumah, tukang-tukang kita kasih tahu, "Mas, sebelum merumahin rumah saya ini, nukang rumah saya ini, sholat duha dulu ya, supaya nanti berkah rumah yang Mas bangun." Gitu. Pokoknya sebisa mungkin dimanapun berada, kita memang menyuarakan sholat duha. Ya.
Betul. Mereka-mereka yang kerja kan suka nggak ada sisa kerjanya kan. Kerja sebulan penuh, tapi nggak ada menikmati duit cash yang dia punya. Habis buat bayar utang rumah, utang mobil, utang motor, utang perabotan rumah. Bahkan utang-utang yang sifatnya makan harian. Salah satu sebabnya barangkali juga betul-betul tuh ninggalin sholat duha. Mereka-mereka yang berusaha juga begitu. Ya, maka daripada Allah mengambil, kan mendingan Allah tambahin. Kalau Allah tambahin kan jadi nambah. Orang kerja memang tidak ada hasilnya, tapi subhanallah kesehatan jadi ada, anak tambah banyak dan soleh-soleha, rumah tangga tambah tentrem, tambah adem, atau hal-hal lain yang bukan sifatnya duit saja. Jadi pengaruhnya bahwa sholat duha itu berpengaruh sangat kepada rezeki, kepada hasil kerja dan usaha itu betul adanya. Maka perhatikanlah sholat duha ini. 2 rakaat tiap hari akan menyelamatkan kita. Ya, termasuk menyelamatkan dari api neraka. Kata Allah dan Rasulnya, siapa orang yang mengerjakan sholat duha rapi, saban hari istiqomah, 2 rakaat aja tiap harinya, insya Allah Allah akan berikan dia bara'atun minan nar, kebebasan dari api neraka. Baik, jelas, baik sekali malah. Bayangin gimana nggak baik. Utang kita sehari penuh, ya, dianggap lunas hanya dengan 2 rakaat saja. Dan kebaikan Allah yang lain adalah memberi nilai lebih dari sekedar kebayarnya utang kita sama Allah. Apa bentuknya? Salah satunya misalkan ka'dilani indallah bihajjatin wa umratin wa taqabbalatain. Sebanding itu sholat duha, ya, kalau ditimbang nanti di hisab dengan ibadah haji dan umrah yang makbul. Subhanallah, hanya sholat 2 rakaat, utang lunas, masih ditambah lagi dengan apa? Dengan ibadah yang sebanding dengan ibadah haji dan umrah yang makbul. Sedangkan mereka yang ibadah haji dan umrah beneran pun belum tentu diterima. Nah ini dengan kita sholat 2 rakaat udah dianggap sebanding haji dan umrah. Apakah ada yang lain? Banyak. Siapa orang yang sholat duha rajin istiqomah 2 rakaat, Allah kasih dia satu pintu, ya, fil jannah, di dalam surga yang namanya babud duha, pintu duha. Pintu ini nanti akan memanggil orang-orang yang pada sholat duha. Berkata pintu ini, ya, siapa yang kemudian di dunia itu sholat duha, udkhulu fi hadzal bab, masuk ayo di pintu ini. Ada babukum, ini adalah pintumu. Wah, subhanallah. Kayak kita udah nge-tag gitu satu pintu, dan pintu itu pasti dimasukin oleh pintu dimasukin oleh kita sebagai pintu surga. Ustadz Yusuf Mansur membangun dan mengembangkan majelis duha dengan sebuah harapan akan terjadinya majelis duha di seluruh Indonesia dan seluruh tanah air. Dan Ustadz Yusuf juga mempersiapkan panduan-panduan dan zikir serta doa-doanya yang bisa dilihat di website kami www.wisatahati.com. Di majelis duha ini akan diselenggarakan kuliah wisata hati yang mana modulnya sudah kami siapkan, tinggal dikaji bersama dan dipandu oleh Ustadz di daerahnya masing-masing. Alhamdulillah, PPA Darul Quran telah menggulirkan program mobil Quran. Program ini terwujud karena Anda. Ya, karena sedekah Anda. Anda bingung mengisi waktu luang Anda di hari Sabtu dan Minggu? Ikuti program kunjungan pondok ke Pondok Darul Quran Wisata Hati. Di sana Anda tidak hanya berekreasi, tapi juga menimba ilmu, wawasan, dan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Tersedia juga program-program wisata hati yang menarik untuk keluarga, korporasi atau perusahaan, hingga program untuk anak dan remaja.
Untuk informasi lebih lanjut, klik www.wisatahati.com. Saya salah satu mahasiswa STMIK Antarbangsa. Alhamdulillah, saya sepenuhnya dibiayai oleh PPPA Darul Quran. Allahu Akbar. STMIK Antarbangsa berkomitmen bangun generasi Qurani yang menguasai teknologi. Iya, kudu dibayar. Sebab utang sama manusia aja kudu dibayar. Apalagi utang sama Allah. Oh Ustadz bisa aja nih. Kan sholat duha itu sunnah. Ya kembali lagi tadi. Sunnahnya sunnah yang bagaimana? Ini kan sunnahnya yang muakkadah. Sunnah yang mendekati wajib. Betul-betul kalau kita tidak melakukan, kita akan bermasalah gitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita juga nggak mau kan rezeki kita ternoda. Hidup kita jadi penuh masalah, rezeki kita dikurangin oleh Allah, atau malah nggak ada karena sebab kita harus bayar utang sama Allah. Kan nggak mau, karena nggak mau ya sholat duha aja. Terus bagaimana Ustaz kalau udah jadi utang kayak begitu? Ya bayar. Bayarnya bagaimana? Satu, kita sholat taubat. Ya, kita sholat taubat. Betul-betul kita taubat pada Allah. Insya Allah ya Rob, tidak ada satu pagi pun yang akan aku lewati tanpa aku menegakkan sholat duha. Gitu. Kalau sudah sholat taubat, kita beristighfar pada Allah, memohon ampun dari dosa meninggalkan sholat duha, dihapus. Utang yang lama kita ini dihapus. Oke itu. Yang kedua, kita bismillah, bayar itu dengan sholat duha yang sungguh-sungguh. Kita udah kelamaan nih ninggalin sholat duha. Begitu masuk lagi ke gerbang sholat duha, jangan sholat cuma 2 rakaat dong. Kita tembusin tuh, kita tembusin kalau bisa sampai 12 rakaat. Setiap kali kita sholat 12 rakaat, itu kan nutup 6 hari yang kita tinggalkan. Paham ya? Kok 6 hari Ustaz? Iya, kan 1 hari 2 rakaat, 6 hari kan 12 rakaat. Sekali kita 12 rakaat kita sholat, maka ketutup tuh utang 6 hari. Nah, tinggal hitung di atas kertas dah. 1 tahun itu 365 katakan ya, hari. 365 hari dikali 2 rakaat berarti kurang lebih berapa itu? 730 rakaat. Nah 730 rakaat dibagi 12, nah hitung dah udah berapa bulan nih Ustadz saya berjalan istiqomah supaya utang setahunnya kebayar. Begitu setahun kita kebayar, kita ingat lagi, oh iya ya kita kan ninggalin duha bukan cuma setahun, tapi tahunan. Mulai dari kita akil balik sampai kita umur kayak begini. Bener loh, utang kita kan dari akil balik. Kita SD di tempat yang tidak ada sholat duha. Kita SMP di tempat yang tidak ada sholat duhanya. Kita SMA di tempat yang tidak ada sholat duhanya. Kita kuliah juga di tempat yang tidak ada sholat duhanya. Tidak terlatih kita sholat duha. Akibatnya apa? Kita tidak melaksanakan sholat duha. Tentu saja dikecualikan buat Anda semua yang hidupnya udah di lingkungan yang rajin sholat duha. Alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak ada di lingkungan orang-orang yang menegakkan sholat duha? Ayah dia, utangnya kebanyakan. Nah, kalau sudah kayak begitu, dia perlu media yang lain. Media apa? Selain media bertobat tadi. Dan kemudian dia dorong dirinya untuk melaksanakan sholat duha sampai pos 12 setiap hari. Ketiga, bikin majelis duha itu maksudnya adalah kita membuat majelis duha. Sederhana saja. Kita godain misalkan tetangga-tetangga kita, karyawan-karyawan kita, atau teman-teman di lingkungan kerja kita, atau saudara-saudara kita, atau anak, istri, atau suami, ibu, orang tua, dan siapa lah kira-kira bisa diajak untuk ikut sholat duha, gitu loh. Syukur-syukur bisa dalam satu majelis, itu disebutnya majelis duha. Majelis duha adalah satu majelis yang isinya di mana orang-orang melakukan sholat duha. Godain aja misalkan kita ngomong nih sama teman-teman sekantor kita, besok hadir ya di rumah. Insya Allah saya mau ada
syukuran kecil. Saya mau sekalian ini ada acara makan-makan. Kalau udah kayak gitu kan teman-teman bisa datang tuh, tetangga bisa datang, yang lain pada datang. Tapi pada nanya tuh begitu datang paginya, mana? Katanya ada syukuran apaan? Kita jawab, ini syukuran inget bahwa sholat duha itu utang. Gitu. Kok itu aja jadi syukuran? Lah emang syukuran mesti sesuatu yang sifatnya dunia saja kan tidak. Kita ingat bahwa sholat duha itu mendekati wajib, itu udah harus bersyukur daripada kita dibayar utang, apa ditagih hutang nanti ketika kita di alam kubur kan dengan sekarang. Oh begitu. Kemudian kita jelaskan sebisa-bisanya. Nah setelah itu kita persilakan mereka sholat duha dengan cara-cara yang santun. Nah kira-kira begini ya, kalau ada 10 orang yang berhasil kita datangkan kemudian pada sholat duha, 10 orang taruhlah pada sholat duhanya 2 rakaat lah gitu ya, minimal gitu ya, berarti sudah 20 rakaat. Udah 20 rakaat itu udah ngilangin utang 10 hari. Subhanallah kan, 10 hari lo utang, itu impas. Allah bilang mereka-mereka yang sholat sunat duha atas dorongan kalian, begitu nih secara tidak langsung dari satu hadis ya, wa amila man amila ba'dahu gitu ya, min ghairi ayan kusabihima, maka kata Allah sholat duha mereka itu menjadi pahalanya kalian. Lah 10 orang datang ke rumah kita suruh dia makan, kita suruh dia minum, suruh kita mencicipi hidangan kita, kemudian kita dorong mereka sholat duha 20 rakaat dapat pahala sampai 10 hari. Begitu majlis duha itu seperti itu. Sebelum kita bicara tentang majlis duha nasional, terlebih dahulu kita memahami filosofinya. Kalau kita kejar amal dengan amal kita sendiri, nggak akan bisa impas. Ya, sekarang kita hitung aja coba. 1 hari 2 rakaat, 1 tahun 730 rakaat. Kita kejar habis-habisan nih dengan 12 rakaat, 12 rakaat. Kan nggak kekejar. Sampai kapan tuh utang lunas? Iya kalau kita istiqomah, kalau kita ada capeknya, ada letihnya, ada keluar Jawanya, ada pergi ke sana kemarinya. Bagaimana kita kemudian disiplin 12 rakaat? Kan nggak bisa. Ditambah lagi ternyata kenyataan bahwa kita sebagai ayah atau seorang istri, sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya kan juga bukan saja menanggung beban dosa dari meninggalkan sholat duha buat diri kita sendiri saja, tapi juga orang-orang yang kita pikul. Kalau saya sebagai ayah dan suami saya, berarti saya menanggung dosa istri saya kalau istri saya tidak sholat duha. Ya, seorang istri menanggung beban suaminya kalau suaminya tidak sholat duha. Anak tidak pada sholat duha, yang nanggung orang tuanya. Anak, orang tuanya tidak sholat duha, ikut juga nanggung ya anak. Minimal akan ditanya sama Allah, kenapa nggak pada ngasih tahu kan gitu? Kenapa nggak pada saling mengingatkan? Kenapa nggak saling menasihatkan? Nah, dia tetap dosanya. Nah kalau gitu bentuk perkaliannya, berapa banyak utang kita kepada Allah? 730 rakaat dikali seumur hidup kita sejak dari akil balik, ditambah lagi dosa anak-anak kita, dosa istri dan suami, dosa orang tua, dosa pembantu, dosa supir, dosa tukang kebun, dosa tukang masak pada ikut sama kita, mati gitu. Belum kalau ada ponakan lagi di rumah kita, ponakan agak ahli sholat tuh mati lagi kita. Pakai amal sendiri ngejar, nggak bakal. Alhamdulillah memang Allah masih mampu. Tet kita sholat tobat langsung nol. Tapi walaupun udah nolin sama Allah dengan sholat tobat, kan kita jangan berdiam diri dong. Kita kejar terus. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita kejar itu keburukan dengan kebaikan-kebaikan supaya kehapus. Nah caranya lewat majlis duha. Nah inilah program yang saya bilang menarik karena akan menghapuskan dosa kita. Ya tentu saja ini pakai logika fikih, logika amal soleh, logika mata rantai ya. Kalau kita lihat misalkan di surah Nisa misalkan ya, Allah menyatakan bahwa mayyashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa orang yang mendorong perbuatan baik maka dia dapat kebaikan dari perbuatan yang dia dorong. Ini dulu nih filosofinya kita pahami.
Alhamdulillah, duha buat saya ini membuat saya isi kerja di pagi hari. Ya, di pagi hari sebelum saya berangkat kerja, saya selalunya duha karena saya anggap itu membuat gampang dan membuat rezeki bisa yang ada di langit dan di bumi bisa keluar, insya Allah. Satu hari, satu ayat. Programnya One Day, One Ayat. Quran Call merupakan layanan mengaji dan belajar Al-Quran 24 jam, dimanapun Anda berada. Nangis saudara, nangis nanti. Begitu ketemu ayat sampai nih, ayatnya nyampe. Konkretnya wisata hati Darul Quran, saya dan kita semua mendorong Indonesia untuk membuat majelis-majelis duha di majelis taklimnya masing-masing. Baik itu di perkantoran, di perumahan, di lembaga pendidikan, di sekolahan, di kampus, di kantor, di tempat usaha, tempat kerja, tempat bisnis, di gang, di rumah dia, di mana sajalah untuk bikin sholat duha bersama-sama. Tidak berjamaah ya, tidak berjamaah, tapi sendiri-sendiri, hanya dilakukan bersama-sama di satu tempat. Kami mendorong untuk pada bikin sholat duha bersama-sama itu setiap hari Sabtu jam 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa kok Ustadz harus Sabtu jam 7.00? Ya ini mah supaya kita bareng saja berdoanya kepada Allah. Kan enak tuh, saya mimpin nih sholat duha di pesantren bersama para santri hufaz, santri penghafal Al-Quran, bersama para asatis hufaz, guru-guru yang menghafalkan Al-Quran. Mereka-mereka yang pada lagi menghafalkan Al-Quran, sholat nih di samping kanan kiri dan di belakang saya di Sabtu jam 7.00. Ketika kami sholatlah juga Anda semua di kampung Anda masing-masing, di tempat Anda masing-masing, sama-sama sholat duha dari jam 7.00. Berapa rakaat yang kita ambil? Yang kita ambil ini 6 rakaat. Kenapa 6 rakaat? Ntar ada penjelasan tersendiri. Habis 6 rakaat kita sholat, habis itu ya kan kita berdoa nih, Allahumma inna duha'uka wal baha'uka dan seterusnya. Bayangkan itu, kita berdoa, kita sholat bareng dengan jutaan orang lain di tanah air kita ini. Bahkan insya Allah akan segera merambah ke Singapura, Brunei, Darussalam, Malaysia, kemudian di kota-kota lain di negara-negara yang insya Allah kita bisa masukin. Bayangkan, insya Allah bukan cuma jadi majelis duha nasional, tapi majelis duha internasional. Waktunya disamain. Begitu. Supaya apa ya? Ada kebersamaan lah. Kan kelihatan dari arsy Allah juga lain. Ini bumi siapa nih? Begitu kan? Ini kok jam 7 Sabtu ini pada sujud kepada bareng semua. Ternyata Indonesia, masa iya nggak dimakmurin Indonesia, ya kan? Targetnya ada di, insya Allah di pertama ini 10 kota. Kemudian kita akan melangkah ke 100 kota. Yang insya Allah akan diikuti tidak kurang dari 19.200 majelis di seluruh tanah air, khususnya di 100 kota itu. 19.200 majelis ini kalau ya isinya itu 100 orang, maka majelis duha nasional yang diselenggarakan setiap Sabtu pagi ini akan berisi 19,2 juta orang. Bayangin, kita adalah satu dari 19,2 juta orang yang ikut sujud, ruku, sholat duha dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita kemudian membukakan pintu rezeki, disehatkan Allah, diistiqomahkan kita punya ibadah, ditambah kita punya ilmu, ditambah kita punya ibadah-ibadah dan seterusnya. Kita berdoa bukan cuma buat diri kita berdoa bersama-sama untuk bangsa kita, untuk keluarga besar Indonesia, dan untuk segenap kaum muslimin mukminin di seluruh tanah air. Iya betul, sangat bisa.
kalau Majelis Duha Nasional ini sudah terorganisir dengan rapi ya. Setiap Sabtu pagi kantong-kantong Majelis Duha melaksanakan dengan disiplin tuh ya. Ya kita kan bisa menyisipkan pesan-pesan secara nasional. Tentu ini tidak ada urusan dengan partai, tidak ada urusan dengan kepentingan politik, tidak ada urusan dengan kepentingan bahkan bisnis, nggak ada. Ini urusannya bagaimana kita kemudian mendorong diri kita dan keluarga kita lewat Majelis Duha ini menjadi lebih taat pada Allah dan Rasulnya. Kejadian-kejadian yang terjadi selama minggu yang berjalan kita bisa sampaikan di sholat duha itu. Umpama ada banjir bandang di satu daerah, kan kita cukup menghimbau lewat sholat duha nasional. Kita nggak bisa ngiklan di TV, kita bayar di TV kan, kita di situ aja. Kita himbau di Majelis Duha Nasional. Kemudian kita katakan bahwa saudara-saudara kita lagi terkena bencana A, B, C, dan D. Silakan saudara-saudara semua membantu bla 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 bla. Nyampe. Atau sebentar lagi misalkan ada gerhana matahari, gerhana bulan, atau ada kejadian apa, kita bisa langsung menginformasikan kepada masyarakat lewat kegiatan Majelis Duha Nasional ini. Insya Allah. Ini kan seperti mendekati sholat Jumat ya. Hanya kan sholat Jumat sekarang belum terorganisir dengan rapi. Sholat Jumat masih sendiri-sendiri setiap masjid. Padahal bayangkan kalau sholat Jumat ini benar-benar bisa digerakkan menjadi satu kegiatan yang gerak dan menggerakkan, hidup dan menghidupkan, kayak apa coba? Silaturahim sholat Jumat. Tapi ya karena sholat Jumat punya kerajaan masing-masing di setiap masjid, kita nggak bisa masuk. Nah, kita bikin aja lah yang Majelis Duha Nasional ini, yang istilahnya ini majelis bebas nih, majelis yang tidak terlalu sakral seperti majelisnya sholat Jumat. Hal lain yang bisa menghapus utang sholat duha itu diantaranya kita menjadi penyeru sholat duha. Ketemu sama siapa saja, usahakan kita beritahu tentang fadilah sholat duha. Insya Allah Allah akan menggerakkan kita menjadi orang-orang yang menggerakkan orang lain untuk sholat duha. Kalau kita benar-benar niat menggerakkan orang sholat duha. Cara gampangnya ya. Cara gampangnya gini aja. Cari aja CD-CD saya tentang sholat duha. Bukan promosi nih. Habis ditanya kan, cari CD-CD saya tentang sholat duha, cari buku-buku saya tentang sholat duha, atau tadi cemplung-cemplungin orang untuk ikut majelis duha, atau misalkan kayak mengikuti duha cafe ya, duha cafe di website wisatati.com atau di kuliah online di wisatati.com, sehingga orang bisa tergerak sholat duha tanpa perlu kita ngomong. Hanya perlu kita kasih CD-nya agar dia dengar, dia lihat, dia kasih bukunya agar dia baca dan dia pelajari, atau kita print segala sesuatu yang ada di website wisatati.com yang terkait dengan sholat duha. Nah insya Allah itu udah jadi penyeru sholat duha. Ya memang segampang itu, itulah kenapa udah digampangin sama Allah kita masih nggak mau. Ya ada fadilah informasi, ada fadilah harta. Ya fadilah harta kayak gitu, atau fadilah kekuasaan. Kita ini pimpinan di perusahaan, di sekolahan, di lembaga, di majelis taklim. Kan kita bisa menyeru apa yang ada di bawah kita untuk sama-sama sholat duha. Karena kita pimpinan, kita mudah dong nyeruin orang. Ya, pasti mereka insya Allah nurut sama kita. Nah itu fadilah kekuasaan. Fadilah harta ya kita kasih makan orang di Sabtu pagi, tapi sebelum itu kita sholat duha dulu. Itu fadilah harta. Beneran itu fadilah harta. Kita nggak bisa berangkat umroh tiap bulan, tapi tiap bulan kita ngeberangkatin orang umroh, sama dengan kita umroh tiap bulan. Kita nggak bisa ngaji tiap hari, kita lalu bebasin para penghafal Al-Quran yang lagi belajar di Darul Quran. Itu sama juga kita membaca Al-Quran tiap hari dan menghafalnya malah, karena membiayai mereka. Kita belikan Quran, lalu kita bagikan ke masjid-masjid, itulah fadilah harta. Nah memang gampang. Nah yang gampang ini kita lakukan, jangan sampai udah gampang kita malah sia-siakan gitu. Yang pertama tentu saja adalah majelis duhanya itu sendiri, yaitu dimana kita mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang pada sholat duha di tempat yang kita tunjuk, di tempat yang kita pilih, di tempat yang kita pakai. Apakah itu di rumah kita, di masjid kita, di majelis kita, di tempat kerja kita, di kantor kita, di warung kita, di toko kita, atau dimanapun tempat yang betul-betul kita pilih sebagai tempat pelaksanaan sholat duha. Orang duha di sana kita dapat pahala. Yang kedua, majelis silaturahim. Ya,
kan silaturahim tuh, ya nggak? Orang pada datang, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, salaman. Orang-orang yang mukmin yang bersalaman dosanya akan terhapus, akan jatuh. Selama kita berjabat tangan, dosa itu akan hapus. Kemudian saling bertegur sapa, saling bertanya, bagaimana kabarnya? Masa kan orang datang langsung sholat duha kan? Enggak kan? Orang datang ngobrol dulu, bercengkrama dulu, ngobrol dulu kanan kiri, yang penting jangan gibah, jangan gosip, jangan nyebar fitnah, ngobrol yang baik. Seperti nanya pekerjaan bagaimana, nanya istri atau suami bagaimana, nanya anak bagaimana kabarnya, kesehatan si fulan seperti apa yang bisa dibantu, bla bla bla. Termasuk informasi pekerjaan di sana, informasi usaha dan lain-lain. Majelis silaturahim. Yang ketiga, majelis ilmu. Kok ada majelis ilmu, Ustadz? Iya, saya lupa menjelaskan bahwa dalam satu kegiatan Majelis Duha Nasional, Pusat Tangatnya dan Darul Quran, saya dan kami ini menyiapkan satu tayangan berupa DVD untuk diperlihatkan, didengar, dipelajari, dan dijadikan kuliah duha setiap Sabtu. Mereka-mereka yang tergabung menjadi Majelis Duha, tergabung menjadi anggota dari Majelis Duha, kita akan kirimkan lewat web, ya. Jadi tiap Kamis atau Jumat nanti bisa di download materi-materi DVD dari saya dan dari mereka-mereka yang saya pilih untuk kemudian memberikan materi kuliah duha. Download, kemudian burn di CD, tayangkan setiap Sabtu supaya menjadi media belajar. Nah ini udah jadi majelis ilmu. Jadi habis sholat duha nih 6 rakaat, udah pada nonton datu DVD, ya. Atau kita kirimkan dengan cara offline, artinya kita pakai jasa kurir. Kita kirimkan dari hari Kamis atau Jumat, sehingga mereka kesempatan untuk memperbanyak CD ini. Nah itu udah menjadi majelis ilmu, karena orang jadi belajar. Oh gitu ya, oh subhanallah, oh masya Allah, oh jadi ngerti gitu orang. Itu jadi majelis ilmu. Tema-temanya tema-tema yang beragam yang disesuaikan dengan kehidupan kita sendiri. Yang ketiga, jadi majelis sedekah. Minimal sedekah memberi makan dan minum. Iya kan? Setelah nonton DVD, dengerin CD, belajar kuliah duha lewat tayangan TV, ya TV yang sifatnya off, bukan TV nasional atau TV lokal, kita lewat media TV karena pakai DVD. Habis itu jadi majelis sedekah. Kenapa? Habis itu kan kita siapin, ada kacang hijau, ada bubur, ada lontong, ada ketupat, ada nasi uduk, ada kue, atau sekedar teh manis. Itu udah jadi majelis sedekah. Majelis duha, majelis silaturahim, majelis ilmu, majelis sedekah. Bisa juga nanti jadi majelis zikir. Kan ada zikirnya yang dipakai di setiap kali kita menyelenggarakan majelis duha. Zikir-zikirnya, zikir-zikir yang sederhana tentu saja, dari mulai istighfar, sholawat, hauqalah, ya la haula wala quwwata illa billah, sholawat. Kemudian juga zikir ya Fattah, ya Razzaq, ya wahai yang memberikan rizki, wahai yang membuka segala-gala yang tertutup. Itu. Kalau mau dikembangin lagi jadi majelis baca Quran. Ya baca Quran lah walaupun seayat 2 ayat, tapi bareng-bareng. Sehingga dari Sabtu ke Sabtu, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, lama-lama nanti kita akhirnya jadi khatam Al-Quran. Gitu. Yang mau ningkatin lagi jadi majelis tahfiz. Setorannya setiap hari Sabtu pagi, ngapalnya dari Minggu ke Jumat, setorannya Sabtu. Jadi majelis tahfiz, jadi majelis apa? Jadi majelis bisnis, Ustadz, lo boleh. Kalau majelis bisnis sih itu dihalalkan oleh Allah. Majelis dagang, Ustadz, lo boleh. Namanya orang udah berkumpul. Jualan aja, jualan minyak wangi, jualan peci, jualan sabun, jualan odol, jualan kerudung, jualan pakaian. Pokoknya apa aja deh. Akhirnya jadi majelis ekonomi, keren banget. Ya, mari kita sama-sama suksesin majelis duha nasional. Insya Allah ada banyak keuntungan yang akan kita dapatkan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa ini, untuk negara kita. Nah, lebih khusus untuk agama kita, Islam, agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika itu ada seorang kawan yang dia tidak bekerja, dan dia tahu bahwa sholat duha itu katanya bisa membuat dia punya rizki menjadi ada. Tapi kan yang dia bingung, dia nggak kerja, bagaimana mungkin dia bisa punya rizki?
Tapi kan dia percaya janji Allah itu bahwa duha ya bisa membuka rezeki, dia sholat duha. Begitu dia duha, dia kejar, betul, dia kerja, masya Allah ini. Yang kemudian terjadi, sholat duhanya itu berhenti ketika kerja. Nah, yang dia rasakan ketika berhenti itu sholat duhanya, nggak tahu gimana pekerjaannya berhenti lagi. Dia ingat cerita di awal, dia sholat duha lagi, kerja lagi, nggak lama berhenti lagi, dia sadar lagi, dia duha lagi, kemudian dia berhenti lagi. Subhanallah. Sampai pada satu titik dia merasa menyadari ya bahwa oh jangan-jangan betul-betul ada korelasinya ini antara sholat duha dengan pintu rezeki. Masalah nanti pintunya lewat mana itu memang urusan Allah. Akhirnya dia istiqomahin. Ketika dia istiqomahin, dia merasa dia dapat pekerjaan yang baik dan dia terusin duhanya, dia dapat terus lagi pekerjaan yang lebih baik hingga saat ini dia tercatat sebagai salah satu direksi perusahaan kurir terbesar di tanah air. Dan dia bilang sama saya, duha itu memang luar biasa dan semakin kita jaga akan semakin luar biasa lagi. Saya salah satu mahasiswa STMIK Antarbangsa. Alhamdulillah, saya sepenuhnya dibiayai oleh PPPA Darul Quran. STMIK Antarbangsa berkomitmen bangun generasi Qurani yang menguasai teknologi. Kalau kita percaya kun fayakun Allah itu ada, maka sungguh-sungguh kun fayakun akan terjadi. Ingin tahu keajaiban kun fayakun lebih dalam? Baca koleksi eksklusif Insight Kun Fayakun, buku terbaru karya Ustadz Yusuf Mansur. Koleksi lengkap seri buku Insight Kun Fayakun. Semua manusia ingin berubah hidupnya, ingin selamat dan pasti ingin bahagia. Oleh karena itu, tunggu seminar The Miracle di kota Anda dan rasakan perubahan hidup Anda. Tunggu seminar The Miracle di kota Anda. Bisa menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk saudara-saudara kita yang bisa dikatakan 50% belum mampu. Kalau kita kebiasaan berbagi, share dengan teman-teman kita, insya Allah mereka yang sampai saat ini masih di bawah garis kemiskinan, bisa kita tingkatkan taraf hidupnya lewat sedekah yang dicanangkan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini, dapat menggugah hati para dermawan gemar bersedekah. Kegiatannya ya sederhana, intinya kan sebenarnya cuman membuat satu majelis di mana orang-orang pada sholat duha. Ya sudah, kegiatannya sholat duha saja. Ingat, tidak berjamaah, sendiri-sendiri, tidak ada yang membaca ayat suci di dalam sholat dalam bacaan yang keras, dalam hati saja, yang penting terdengar dengan kuping sendiri. Kemudian habis sholat sunat duha, mengamalkan wirid, zikir, doa yang ditetapkan atau diaturkan oleh wisata hati, oleh Darul Quran, dan tentu saja ini sudah seizin dari ulama-ulama, sudah sepengetahuan para alim ulama yang kita mintakan pendapatnya. Habis itu kemudian makan, belajar, pulang. Sederhana gitu aja. Daftarnya sederhana, cukup login ke website wisatati.com. Di sana sudah ada formulirnya, tinggal diisi saja. Isinya juga sederhana, cuma data-data ketua majelis taklimnya, di mana tempatnya, kira-kira ada berapa orang yang bakalan ikut, siapa penanggung jawabnya, ada ide-ide apa yang bisa diselenggarakan sebagai lokal konten dari majelis duha di setiap daerah yang tentu saja berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Selesai. Ada nomor telepon informasi yang bisa kami berikan, yang informasi ini nanti akan mencoba menggali ya di daerah ini di mana ada majelis duha supaya teman-teman bisa gabung. Makin banyak, makin bagus. Makin kesana, insya Allah makin lebih banyak lagi hadir majelis-majelis duha nasional.
Atau hubungi nih nomor di bawah ini. Ya, hubungi nomor di bawah ini, hubungi alamat ini. Nah, kita hubungin deh. Kita daftar nih majelis duha di sini. Apa kepentingannya Ustadz kok pakai daftar segala? Loh, ini kan kita gerakan, kita organisasi, kita satu lembaga. Ya, insya Allah ini tidak ada kepentingan politik apapun. Insya Allah. Kalau emang belum waktunya, udah waktunya mah ya bismillah. Siapa juga yang nggak mau terjun ke politik kan, asal bawa misi yang benar, visi yang benar, nawa itu yang benar, insya Allah. Tapi sekarang belum. Tapi mudah-mudahan ke depan, ya siapa tahu kan, kita jadi presiden nih yang bisa mendorong orang pada sholat duha di Indonesia, ya kan? Canda. Ini mah kali-kali aja, tapi masih jauh lah. Pokoknya mah ini majelis duha dulu nih kita beresin. Majelis duha ini kita beresin, kita dorong Indonesia, kita dorong diri kita, dorong keluarga kita bersama-sama sholat duha, sujud kepada Allah di pagi hari sebelum kita buka pintu duha dulu. Nah ini daftar di sini. Supaya apa daftar juga? Ya, kita kan bisa ngirimin bahan-bahan ajar tuh, ya nggak bayar, gratis. Ada DVD-nya, ada materi papernya, ada audionya, gitu. Ada barangkali hal-hal lain lah yang kita kemudian akan kemas ya sebagai tools dari Majelis Duha Nasional. Kalau pertanyaannya bagaimana kita-kita yang benar-benar pengen mengejar hutang sholat duha, ya udah kita jawab yang di depan tadi. Tapi boleh juga sih saya kasih tahu satu amal yang benar-benar bisa melipat gandakan pembayaran utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya utang kita ini bisa cepat lunasnya. Yaitu bukan saja mendorong orang bikin sholat duha, tapi mendorong orang untuk membuat majlis duha. Nah ini keren juga nih. Paham nggak? Jadi bukan saja mendorong orang lain sholat duha atau mendorong diri kita untuk bikin majlis duha, tapi mendorong orang, mendorong sebanyak-banyak lembaga untuk menjadi majlis duha. Keren tuh. Ada 2, 3, atau 5, atau malah lebih dari 10 misalkan kita bikin. Ya orang-orang jadi pada punya majlis duha. Wih, pahalanya subhanallah. Kita hitung ya. Ada 10 majlis duha nih, kita godain nih orang-orang, kita godain perusahaan-perusahaan, kita godain majlis-majlis taklim. Woi, ada CD-nya Ustadz nih. Ini tolong diperlihatkan, didengar, dikaji bersama di sholat duha tiap Sabtu. Bikin deh di rumah masing-masing, di klub masing-masing, di kelompok masing-masing. Terjadi nih 10 majlis duha. 10 majlis duha dikali 100, 1000 orang sholat duha. 1000 orang sholat duha dikali 6 rakaat, 6000 sholat duha. Langsung lunas tuh utang kita. Besoknya majlis duha itu berevolusi lagi, berhierarki lagi, bernetwork lagi, berjaringan lagi. Ada 10 lagi downline di bawahnya. Subhanallah. Insya Allah ya. Jadi dorong sebanyak-banyaknya orang untuk membuat majlis duha. Kita kontrol. Nah insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Udah, situ aja yang repot. Ambil DVD-nya di Wisata Hati, di cabang-cabang di Wisata Hati. Ambil materinya di kuliah online, ambil materinya di website, download, print out, copy, pajak CD-nya, gak apa-apa. Kemudian kita bagikan kepada yang lain-lain supaya pada hidup orang itu melaksanakan sholat duha. Kita dapat, kita mati pun ninggalin sholat duha nih, orang-orang pada sholat di majlis duha. Aduh, ada begini. Insya Allah kita jadi orang-orang yang diselamatkan Allah bukan karena amal kita saja, tapi ada amal-amalnya orang lain yang pada jadi amal kita juga. Mantap. Kalian dagang, ya boleh kan. Majlis duha menjadi majlis ekonomi juga. Ya itu saya bilang tadi, kalau udah pada ngumpul sama orang ya kan, ya dagang lah. Gini ya, Masjidil Haram kita lihat ya, Makkah ya, dan Masjid Nabawi di Madinah. Itu kan 2 masjid yang punya pasar, dan pasarnya hidup sebagaimana masjidnya hidup. Kalau masjidnya 24 jam, ya pasarnya 24 jam, dan itu yang kita lihat. Kenapa pasarnya bisa hidup? Sebab masjidnya ini hidup, kegiatan ibadah ini hidup. Nah kita juga begitu. Majlis duha ini udah hidup ya, kita bisa dagang. Dagang apa aja penting halal ya enggak? Gak usah takut. Saya mah begini ya, kalau ada orang bilang begini, ya Ustadz Yusuf tuh dagang tuh.
Ya biarin, daripada gue minta-minta kan mending gue dagang. Daripada kita menjadi bangsa yang pengemis, mendingan jadi bangsa yang pedagang dong. Kita datang nih, begitu datang sholat duha, kemudian kita lihat ini orang-orang sholat duha pada pakai sendal. Jualan sendalnya sholat duha deh. Bagaimana tuh sendal sholat duha? Pikirin aja, situ dagang sendiri aja. Mula-mula kita dagang di majlis kita. Kita pesen sholat, kita pesen sendal, warnanya misalkan putih, ya biar sesuai dengan kerudungnya, sesuai dengan mukenanya, sesuai dengan koko dan kainnya. Kita bikin di warna putih, kita bikin warna coklat, kita logoin di situ MDN, Majelis Duha Nasional. Orang yang pakai sendal ini akan ingat terus sholat duha. Keren juga, nggak apa-apa tuh. Bisa situ yang dagang, bisa situ yang dagang, siapa aja yang cepet. Yang penting jangan main sikut-sikutan ya. Kalau gue dagang lu cut lagi, atau saya lihat situ dagang saya cut, nggak ada cerita. Kita dagang aja yang benar. Boleh dagang itu boleh. Malah asik juga tuh ya, sendal duha nasional, baju koko duha nasional, pecinya sholat duha nasional. Menarik juga, bros. Orang-orang sholat duha, habis sholat duha makan pakai piring. Sat, bikin piringnya Sat. Boleh, yang nggak boleh mah ada foto saya di situ, kagak boleh. Taruh dikit-dikit bikin jam tangan ada foto saya, bikin jam dinding foto. Nah itu yang kagak boleh. Gak boleh ada pun satu anggota majelis duha yang dagang lalu pakai atribut foto saya, nggak bisa. Tapi kalau pakai logo boleh, logo mah nggak apa-apa. Begitu makan, ya mau nyendok nih, tulisan di situ begini. Di pinggirnya nih ada tulisan kecil misalkan gitu ya. Sarapan pagi boleh, tapi sholat duha jangan lupa. Begitu, mantep kan? Begitu kita minum, habis minuman di bawah tuh cangkir ada tulisan udah duha belum? Ingat yang ngasih minum siapa? Wah gitu, cakep tuh. Kita bikin lagi misalkan lemari pakaian. Ih, lemari pakaian hubungannya apa sama sholat duha? Ada Ustaz. Bagaimana adanya? Kaca itu kita ukir Ustaz. Pintu tuh lemari kita ukir Ustaz. Jangan lupa sholat duha. Jadi itu lemari sholat duha. Iya apa aja deh. Pokoknya mah dagang. Dan dagang itu bisa jadi dagang internasional loh. Gimana caranya? Kasih tahu dong wisata di pusat. Kasih tahu Majelis Duha Nasional Pusat. Pak, saya punya produk nih. Ustaz, saya punya produk nih. Apa produknya? Jembeker yang ngingetin kita pada sholat duha. Kita mau distribusiin secara nasional, gimana caranya? Gampang. Kasih ke pusat, pusat distribusi ke cabang-cabang. Kasih ke Darul Quran distribusi ke cabang-cabang. Atau kalau paling gampang begini, udah distribusiin aja sendiri, dagang aja sendiri. Yang penting satu saya bilang, jangan pada saling sikut, bisnis yang santun, dagang yang santun, dan jangan lupa berbagi sama orang. Gitu. Syukur-syukur bisa berbagi kepada PPPA, berbagi pada program donasi pembibitan penghafal Al-Quran. Mantap. Dari sendal punya keuntungan sekian, dari makanan punya untung sekian, dari merchandise punya untung sekian. Ada yang bisnis payung misalkan, sholat duha kok hujan terus, setiap Sabtu hujan terus. Gue dagang payung deh, gitu dikembangin, bluk. Ternyata payungnya itu cerita-cerita tentang fadilah sholat duha. Ruas ini fadilah sholat duha 2 rakaat, ruas ini 6 rakaat, ruas ini 8 rakaat, ruas ini 12 rakaat. Yang ini cerita tentang neraka, ini cerita tentang rezeki. Wah, begitu dibentangin, akhirnya orang hujan ke hujan dibentangin tuh. Sholat payung, karena payung itu berisi tentang sholat duha. Nah dari jual payung itu ada keuntungannya, bagi tetangga, bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang susah, bagi janda-janda yang tua yang jomblo yang nggak punya anak, terus dia yang susah. Kemudian bagi juga ke PPPA. Mantap, boleh dagang boleh, bahkan dagang itu adalah kewajiban buat kita semua. Jadilah muslim yang berdagang, jadilah muslim yang membangun ekonomi sekitar, jadilah muslim yang kalau dagang buku-buku dan CD-CD saya maksudnya ya ya tambah boleh lagi lah, cuma kan saya harus fair. Majelis Duha Nasional ini bukan majelis duhanya wisata hati, namanya juga nasional ya kan, siapa aja boleh masuk di sini. Kalau bahkan ya di pematerinya pun bisa bukan saya, bisa saja bukan saya, kan tidak harus selalu saya. Bisa misalkan yang perempuan ada Haja Lutfia Sungkar, ada Mama Dede,
ada Tenini, ada misalkan Ustazah Tuti Alawiyah, ada ustazah-ustazah daerah-daerah yang ya silakan saja. Pokoknya mas saya udah bikin, udah mendahului, udah menjalankan ide-ide tentang program Majelis Duha Nasional, manfaatkan. Benar-benar nih tidak harus selalu saya benar-benar mewakafkan Majelis Duha Nasional ini untuk kepentingan yang lebih besar, itu kepentingan bangsa. Bahwa saya akan berdagang di Majelis Duha Nasional yang saya bangun, yang saya kembangkan, yang saya dirikan, ya iyalah, fungsi itu aja boleh dagang. Masa saya nggak boleh dagang, ya kan? Sponsor-sponsor lain pun saya boleh masukin ya di kegiatan duha supaya meringankan beban pusat, meringankan beban nasional, misalkan beban daerah, bisa banget. Pokoknya asal halal mah ya, apa aja boleh. Ya. Halal, tertib, santun, arif, bijaksana, nguntungin semua orang boleh dilaksanakan. Waduh. Kok pertanyaannya jadi merokok begitu? Kalau mau dagang buku dan CD saya bagaimana ya? Cari sendirilah gimana caranya. Apakah itu daftar lewat wisatahati.com jadi agen, atau lewat wisatahati community jadi agen, ya terserah aja lah. Saya bukan nggak mau jawab ya, tapi ini sudah pribadi nih, nggak boleh ya. Silakan cari sendirilah di wisatahati.com atau di teman-teman wisatahati community. Atau barangkali di selingan-selingan ini ada iklannya, nah di iklan itu aja coba cari tahu bagaimana nanti prosesnya ya. Saya mah pengen jadi pendorong saja, jadi motivator, jadi orang yang memberi spirit, jadi orang yang mendorong Majelis Duha Nasional ada. Tidak terlalu banget untuk menjadikan ini sebagai sarana pribadi. Tapi memang saya bilang kepada teman-teman di pesantren, di wisata hati, bahwa kalau kalian mau dagang, kalau kita mau dagang, daganglah dan tunjukkan bahwa hasil kita ini benar-benar untuk Allah, untuk agamanya Allah. Bedanya jadi agennya wisata hati lewat web atau lewat community, bedanya adalah apa yang dilakukan dan dijalankan oleh teman-teman amanah saya lakukan di atas prinsip-prinsip dasar sedekah dan wakaf, yang belum tentu kalau jadi agen orang itu bisa begitu ya. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan agak mengkiksi, lebih baik kita beralih lagi ke Majelis Duha Nasional ya, bahwa Majelis Duha Nasional ini adalah satu konsep majelis di mana kita bersama-sama melakukan dan mendorong orang untuk melaksanakan sholat duha bersama-sama. Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban. Ya, saya sangat mendukung sekali upaya Ustadz Mansur untuk melakukan sholat duha secara bersama-sama ini. Sholat ini juga jarang dilakukan oleh semua orang, jadi ini juga menginisiatifkan orang-orang untuk bersolat duha. Kita lihat kita kerjaan yang barokah. Kami dari Bali siap dan Lombok siap untuk mendukung Majelis Duha Nusantara. Kita menjadi orang